Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan macam hari ini, Bunda akan bahas soal yang ada di halaman 146, nomor 1 ya. Di situ dikatakan, there are 4 apples. 3 out of the 4 apples are red. What fraction of the apples are red? Yang artinya ada 4 apel. Tiga dari 4 apel berwarna merah. Berapa pecahan atau berapa bagian dari apel yang berwarna merah? Di buku, nanti teman-teman bisa sambil lihat bukunya ya. Di buku itu ada 4 apel, berarti totalnya ada 4 apel. Yang red ada 3. Sisanya green. Berarti kalau fraction dari red, fraction itu selalu yang diminta per seluruhnya. Nah, yang diminta fraction dari yang red, rednya 3, totalnya 4, berarti fractionnya 3/4, 3/4. Makanya di situ dibilang 3/4 of the apple are red, yaitu 3/4 dari apel berwarna merah. Oke ya, untuk penjelasan yang nomor ini mengerti ya. Jadi kalau ditanya fraction, itu yang diminta per seluruhnya. Dan kalau misalnya bisa disimplify, ya harus disimplify. Oke. Selanjutnya, Bunda akan jelasin soal yang ada di halaman 148 nomor 4. Oke, Bunda bacain dulu soalnya ya. Di situ tertulis find the value of 2/5 of 15. Yang artinya tentukan nilai dari 2/5 dari 15. Jadi kita harus cari berapa sih 2/5 dari 15 itu gitu kan. Nah, setiap ada soal yang seperti itu, dia akan minta 2/5 2/5 of 15. Nah, tanda of ini dirubah jadi kali. Berarti 2/5 2/5 dikali 15. Oke. Nah, sesudah itu ini 15 sama 5 dibagi. 15 dibagi 5. Bunda coret biar nanti kita tahu kalau angka ini udah nggak kepake. 15 dibagi 5 hasilnya 3. Jadi 3 ditaruh di atas. Kenapa? Karena yang lebih gede yang di atas. 15 dibagi 5. Berarti 3 taruh di atas. Oke. Berarti yang tersisa siapa? Angka yang masih ada 2 sama 3. Tandanya dikali. Berarti 2 dikali 3, yaitu 6. Begitu ya. Nah, contoh misalnya Bunda kasih soal lagi. Di sini ada misalnya 3/4 of 12. 3/4 dari 12. Berarti 3/4 dikali 12. Begitu kan? Terus 12 sama 4 itu dibagi. Nah, ini dicoret dulu. 12 dibagi 4, 3. Oke ya, taruh di atas. Berarti siapa yang tersisa? Ini 3 dikali 3. Berapa hasilnya? 9. Seperti itu. Bisa ya? Oke, kita masuk ke bahan selanjutnya, materi selanjutnya. Oke, sekarang Bunda mau ke materi yang ada di halaman 150. Oke. Tentang apa? Tentang adding fraction. Apa itu adding fraction? Adding fraction adalah penjumlahan pecahan. Penjumlahan
pecahan. Itu adalah adding fraction, tentang adding fraction. Oke ya. Nah, kita bahas soal yang nomor 1. Di situ di soal dikatakan Cita ate 1/3 of pizza. John ate 1/6 of the same pizza. What fraction of the pizza did they eat all together? Artinya, Cita makan 1/3 bagian pizza. John makan 1/6 bagian pizza yang sama. Berapa pecahan atau berapa bagian dari pizza yang mereka makan seluruhnya? Nah, caranya diapain? Cita makan 1/3, John makan 1/6. Berarti kalau seluruhnya benar ditambah. Oke, berarti 1/3 ditambah 1/6. Oke ya. Nah, tapi ingat di sini kalau untuk penjumlahan pecahan ada syarat yang harus dipenuhi. Apa syarat penjumlahan pecahan? Syarat penjumlahan pecahan denominatornya harus sama. Jadi syaratnya kalau mau menjumlahkan pecahan, denominator atau penyebutnya itu harus sama. Ya. Jadi syarat untuk penjumlahan pecahan, denominator atau penyebutnya harus sama. Terus kalau nggak sama gimana, Bun? Kalau nggak sama harus disamakan terlebih dahulu. Gimana cara menyamakannya? Yuk kita bahas selanjutnya. Lanjutkan. Di sini penjumlahan pecahan tadi Bunda udah bilang ada syarat yaitu penyebut atau denominatornya harus sama. Terus kalau nggak sama gimana? Ya harus disamakan. Nih contoh tadi 1/3 ditambah 1/6 kan? Kan nggak sama nih. Yang ini denominatornya 3, yang ini 6. Jadi harus disamain dulu. Caranya kita cari perkalian 3 dan perkalian 6 sampai ketemu angka yang sama. Yuk perkalian 3. 3, 6, 9, dan seterusnya. Kenapa Bunda nggak lanjutin? Karena di sini udah ketemu nih angka 6 sama perkalian 6. Jadi kita nggak perlu lanjutin lagi. Jadi dari sini 1/3 dan 1/6 ini kita rubah penyebutnya jadi 6. Sesuai dengan ini yang angka yang udah kita dapat. Oke ya. Nah, sekarang perhatiin. Pecahan pertama, aslinya 1/3, penyebutnya 3. Kita mau rubah jadi penyebutnya 6. 3 ke 6 diapain? Dikali 2. Kalau bawah dikali 2, atas juga dikali 2. Berarti 1 kali 2, oke, 2. Betul. Berarti di sini 2. Oke ya. Sekarang pecahan yang kedua. 6 jadi 6. Diapain? Dikali. Oke, dikali 1. Kalau bawah dikali 1, atas juga dikali 1. Nah, 1 kali 1 yaitu 1. Kalau penyebutnya atau denominatornya udah sama, yang kita jumlahkan cukup atasnya saja. Nih. Nah, atau kita kalau tulisnya jadi kayak gini. Ini kan 66, berarti udah ini jadi 6 aja 1. Nah, atasnya tinggal ditambahin 2 tambah 1. Berapa hasilnya? 3/6. Oke, kalau memang bisa disimplify dulu. Gimana cara menyimplify? Simplify itu atas sama bawah dibagi dengan angka yang sama. Nah, ini sama-sama dibagi 3. Berarti hasilnya berapa? 3 bagi 3 itu 1, 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Ya, berarti 1/3 ditambah 1/6 hasilnya 1/2. Oke ya teman-teman. Nah, kalau begitu cukup sekian penjelasan dari Bunda. Nanti teman-teman boleh kerjakan tugasnya di buku Mecem aja. Oke ya. Cukup sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.